الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Para bapak dan para ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah melaksanakan kewajiban melaksanakan sholat subuh yang alhamdulillah bisa kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan kebiasaan seperti ini tetap istiqomah agar keutamaan sholat subuh berjamaah bisa kita raih sebagai bentuk bekal untuk menghadap kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian pagi hari ini kita akan melanjutkan materi bulan yang kemarin. Kita membahas surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Yang kemarin kita baru membahas satu perintah yang Allah perintahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah yang pertama adalah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Kemudian perintah yang kedua yang akan kita bahas pada pagi hari ini, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka firman Allah, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Dalam ungkapan ayat ini ada bentuk kalimat aqimis sholat. Khitab ini ditujukan masih pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tujuan ayat ini ditujukan kepada Rasul, tapi ini pun berlaku bagi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa ungkapannya dalam ungkapan sholat itu rata-rata memakai bentuk kalimat aqoma atau qoma yang qiyamah, atau bentuknya yuqimunas sholat, aqamus sholat, aqimis sholat. Tidak memakai bentuk kalimat fa'ala, tidak memakai kalimat amala begitu, tetapi justru memakai bentuk kalimatnya aqimis sholat wa yuqimunas sholat. Maka karena itu orang yang mendirikan sholat itu pasti mengerjakan sholat, tetapi orang yang mengerjakan sholat belum tentu mendirikan sholat. Nah, makanya kenapa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalimatnya dengan kalimat aqoma yuqimu atau qoma yaqumu. Nah, di sini ketika Allah memerintahkan bentuk kalimat wa aqimis sholat dan dirikanlah sholat, berarti harus betul-betul memakai kadar ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau itu menyatakan dengan kalimat shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka hadis ini pernah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memakai bentuk kalimatnya shollu kama ra'aitumuni usolli, tidak shollu kama nadhartumuni usolli, tidak pakai kalimat shollu kama basortumuni usolli, tapi justru memakai bentuk kalimatnya ra'aitumuni.
Nah kan berdasarkan kalangan ahli bahasa yang disebut dengan bentuk ungkapan basoro melihat, kemudian ro'a melihat, nazoro juga melihat. Di surat Al-Ghusyah yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah pada hafal, itu ada kalimat afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kemudian ada lagi kalimat yang disebut dengan innallaha basirum bima ta'malun. Nah, tapi dalam ungkapannya ada juga memakai kalimat ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu memakai bentuk kalimat apa? Nah, perbedaannya kalau yang disebut dengan kalimat nadhara itu melihatnya bil aini, yaitu dengan mata. Ini sebagai bentuk murojaah saja. Kalau yang disebut dengan basara itu penglihatannya dengan hati. Tapi kalau yang disebut dengan ro'a itu penglihatannya bil aqli, dengan akal. Itu perbedaannya. Nah makanya kenapa ada kalimat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah itu menciptakan unta? Ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang Arab. Karena orang-orang Arab di antara binatang atau kendaraan binatang yang dipakai oleh mereka itu al-ibil, yaitu unta. Makanya dituntut untuk memperhatikan unta. Nah, kenapa ada bentuk kalimat basoro? Basirum bima ta'malun. Maka Allah itu maha melihat sampai isi hati manusia pun itu Allah tahu. Gitu. Karena yang tahu isi hati itu hanya Allah. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu sekarang kita ikut kajian atau melaksanakan kajian pada hari ini, itu kan tidak tahu isi hati kita masing-masing seperti apa. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya tahu isi hati kamu, bohong, begitu. Jadi tidak ada orang yang tahu isi hati kita. Jangankan setingkat manusia, malaikat yang gaib pun itu tidak tahu isi hati kita. Itu malaikat saja tidak tahu. Apa bukti tidak tahunya? Nanti Pak ada amal seorang hamba yang dilaporkan oleh malaikat Roqib, itu catatan amalnya bagus. Sampai malaikat Roqib membawa, ya Allah, ini catatan hambamu yang namanya ini, gitu. Maka dilihat betul, Pak, catatannya begitu bagus. Sodakohnya ada, tahajudnya ada, sholat berjamaahnya pun ada. Maka ketika Allah melihat, kata Nabi Rasulullah menerangkan, Allah menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, lemparkan, campakkan buku catatan amal hambaku ini. Ya Allah, kenapa harus seperti itu? Maka Allah mengatakan, kamu tidak tahu isi hati hambaku ini. Dia melaksanakannya bukan karenaku, tapi dia melaksanakannya ingin dipuji oleh orang lain. Jadi ini jadi dalil malaikat pun tidak tahu isi hati manusia, gitu. Makanya kita sotoi lah, gitu ya, gitu, sok tahu bahwa saya tahu isi hati kamu, gitu Pak. Itu Bapak, isi hati Pak yang tahu hanya kita dengan Allah. Nah, kalau yang ketiga, ro'a itu artinya bil aqli, artinya dia melihat itu memakai ilmu, gitu kan? Makanya kenapa Rasulullah sampai ditanya oleh Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apakah kamu tahu apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kamu terhadap pasukan gajah? Pada ketika terjadi penyerangan pasukan gajah, Rasulullah belum lahir, gitu. Disebutnya Nabi lahir tahun gajah itu karena pada tahun itu terjadi yang disebut dengan penyerangan. Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, jadi Nabi tidak tahu apa yang terjadi.
makanya taruh kalimatnya. Nah, dalam ungkapan hadis ini, sallu sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Karena kalau ini Pak memakai kalimat nadoro, nggak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat Rasulullah sholat. Kenapa tidak mungkin? Kan tidak sejaman dengan Rasul, gitu. Nah, makanya Nabi begitu hebat mengungkapkan bentuk kalimat, ya, tidak memakai kalimat nadoro, tapi memakai kalimat roha. Nah, jadi dari hadis ini disimpulkan saja bahwa sholat itu harus berdasarkan ilmu. Kalau sholat sudah berdasarkan ilmu, tanha anil fahsya'i wal munkar, gitu. Makanya kenapa sampai Allah memerintahkan kepada Rasul aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah oleh kamu itu sholat berdasarkan ilmu, maka otomatis tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah dari perbuatan maksiat. Itulah. Nah, karena kehebatan sholat itu kan diantaranya akan menjadi modal bagi kita merubah karakter seseorang. Kenapa di dalam ungkapan hadis amal seorang hamba yang akan pertama kali nanti ditanya di akhirat itu tentang sholatnya, bukan hajinya, bukan umrohnya, tapi yang pertama kali adalah sholatnya. Sholat yang mana? Sholat yang wajib. Itu bukan sholat sunat juga. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melaksanakan sholat wajib sudah benar, udah nggak usah sholat sunat, nggak mau diperiksa. Itu kan Pak. Makanya kalau ada bapak-bapak dan dari sholat wajib Pak ke sholat rawatib, maka kita berhusnuzon, oh berarti bapak itu mas sudah yakin sholat wajibnya benar. Gitu, berarti sudah yakin sholat wajibnya busuk, itu makanya tidak melaksanakan sholat sunnah. Dan kita Pak Ibu, kenapa bapak ibu beres sholat wajib? Kan di sholat rawatib itu ada qobla, ada ba'da. Nah, dia tidak melaksanakan ba'danya, tidak, qoblanya pun tidak, dan jadi masalah asal yakin sholat wajibnya benar. Dan kata Nabi, nanti malaikat itu akan memeriksakan Pak ya. Di antara amalnya sholat tubuh, yaitu sholatnya periksa ke malaikatnya sholat wajibnya ada kekurangan, maka nanti Allah akan memerintahkan kepada malaikat, coba malaikat lihat ada tidak sholat sunatnya, diperiksa Pak ke malaikat, ada ya Allah, kalau ada sempurnakan sholat wajib yang kurang dengan sholat sunatnya. Kan ini jadi mafhum mukhalafah. Berarti kalau sholat wajibnya sudah benar, sunat tidak akan diperiksa. Itu cuman pertanyaannya, yakin tidak sholat wajib kita benar? Gitu. Kalau memang merasa oh saya kurang khusyuk di sholat wajib atau sholat sunat, gitu. Ini mah udah sholatnya rusuh Pak, beres. Sholat sunat tara begitu. Nah, makanya untuk itu bentuk aqimis sholat karena merubah karakter seseorang itu harus beres dalam sholat. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, dengan adanya kejadian sekarang ini, kita harus sama-sama mengevaluasi kembali kira-kira sholat kita itu sudah seperti apa. Apakah sudah berdasarkan ilmu atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Gitu kan? Sampai nanti mengatakan akan datang suatu zaman banyak orang yang mengerjakan sholat, tapi sedikit sekali orang yang mendirikan sholat. Itu prediksi Nabi sampai seperti itu. Jadi banyak yang mengerjakan sholat, tapi sedikit sekali orang yang mendirikan sholat. Nah, kira-kira sholat kita selama ini, karena bapak ibu disadari ataupun tidak, tetap kita usia makin sepuh. Gak ada orang yang Pak makin kesini makin muda, gak ada. Jadi dah biasa banyak kalau usia makin tua, tapi keinginan makin muda, gitu makanya. Jadi usia makin tua, tapi keinginan
waduh masih muda begitu. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang harus dievaluasi aktivis sholat. Nah kita sebagai bentuk untuk mengingatkan kembali materi yang pernah kita sampaikan. Bagaimana caranya supaya sholat seseorang itu bisa merubah karakter orang tersebut, gitu kan? Karena tolak ukur seseorang itu dilihat dari segi sholat. Hanya bapak ibu kalau memilih pemimpin itu lihat dulu dari sholatnya, beres ke sholatnya. Jangan sampai terjadi sebelum jadi pemimpin si galuknya rajin berjamaah, gitu. Berangkat menjadi pemimpin karena ke masjid deui pak gitu. Nah ini yang paling bahaya sebetulnya, menjadi ke masjid itu ada udang di balik bawah. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu. Nah di zaman Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam yang 7 dengan lafaz yang diterima oleh Imam disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, di antaranya kata Abu Hurairah, dakhala Rasulullah SAW al-masjidah. Nabi masuk ke masjid. Ba'dahu Khalid bin Rafi, maka setelah Nabi beliau itu masuk ke masjid, maka masuklah Khalid bin Rafi wasolat summa ja'a fasallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beres sholat datang kepada Nabi, kemudian beliau mengucapkan salam. Faradda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab salamnya. Jadi ketika masuk Khalid bin Rafi tidak mengucapkan salam. Beres sholat mendatangi Rasul baru mengucapkan salam, gitu. Nah bagaimana kalau pas masuk ke masjid saya mengucapkan salam dan namun dan salam kasyahat dan orang lain lagi sholat. Makanya kalau orang lagi sholat ke masjid dosa nggak mengawe Allahumma tahdi rahmatika, udah itu silakan sholat. Kemudian kalau memang belum sholat ada orang yang ditemui oleh kita, maka silakan mengucapkan salam. Wa qala lahu, lalu Rasulullah bersabda kepadanya, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ini ada kalimat irji, ulangi lagi oleh kamu, yaitu fasolli, sholat kamu. Fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya kamu itu belum sholat. Ini bisa digambarkan, Pak Khalid bin Rafi itu kan tadi sholat. Di saat beliau itu melaksanakan sholat, tapi kenapa Rasulullah sampai memerintahkan kepada Khalid bin Rafi, irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi lagi sholat kamu karena kamu belum melaksanakan sholat. Ini karena yang memerintahnya Rasulullah. Akhirnya farajat ar-rajulu fasolat kama kana sholat. Jadi kemudian dia sholat lagi seperti sholat yang tadi. Sekali lagi Pak, dia itu sholat lagi seperti sholat yang tadi, berarti sama caranya. Beres itu kemudian datang lagi kepada Nabi mengucapkan lagi salam. Bosan namanya. Jadi yang namanya mengucapkan salam itu jangan bosan. Gitu, ketemu Pak di jalan di lubang pantau, gitu Pak di luar masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang satu masuk ke masjid, yang satu wudu dulu. Kemudian selesai wudu masuk lagi ke masuk ke masjid, ketemu lagi dengan yang tadi. Maka boleh mengucapkan salam lagi. Silakan Pak, menit atasnya tadi kau salam biar mengucapkan salam, karena dengan seringnya kita mengucapkan salam di sana ada dua muatan pahala. Pahala yang pertama mendoakannya, pahala yang kedua mengucapkan salamnya, ada nilai silaturahimnya. Gitu. Jadi kalau ingin silaturahim pengumuman lebaran gitu, sehari-hari pun kita bisa bersilaturahim. Buktinya sahabat Rasulullah ini pun tidak bosan-bosan mengucapkan salam kepada Nabi. Oleh Nabi dijawab, faqala Rasulullah SAW irji fasolli fa innaka lam
kata Nabi, ulangi lagi sholat kamu karena kamu itu belum sholat. Khalid bin Rafi, beliau melakukan ini kata Abu Hurairah sama Rodin itu sampai 3 kali, diulangi lagi dan diulangi lagi. Kenapa Khalid bin Rafi sebegitu mengikuti apa yang diperintahkan? Karena ini yang memerintahkannya adalah Rasulullah. Sok mereka yang masjid ayah jadi sholat si Khalid bin Rafi kata PKM ulangi lagi sholat kamu aku mengguri gue sholat hati segitu kan karena ini yang memerintahkannya Rasul sami'na wa ata'na. Maka sahabat Pak walaupun atau capek sholat baru setelah 3 kali walladzi ba'atsaka bil haqqi ma ahsanu ghairi hadza fa'allimni. Ya Rasulullah, demi Allah, inilah sholat aku yang paling baik. Tuh. Jadi kalimatnya Pak Ibu, ini sholat saya yang paling baik. Bisa ditanyakan sholat yang paling baik saja disuruh untuk mengulangi lagi. Padahal itu sholat yang paling baik. Berarti Khalid bin Rafi itu dia melaksanakan sholat berdasarkan apa pengetahuan yang telah dia terima. Makanya dia meminta kepada Nabi, "Fa'allimni ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sholat yang benar itu seperti apa." Saya membaca di sini Pak, bagaimana Rasulullah merubah pola pikir seseorang itu tidak menyebutkan kalimat salah. Lihat dalam ungkapan hadis ini, Nabi tidak menyebut kalimat salah sholat kamu ulangi lagi, tidak. Tapi Nabi mengungkapkan ulangi sholat kamu karena kamu belum sholat. Tidak ada kalimat salah. Nah akhirnya Khalid bin Rafi mengatakan fa'allimni, maka ajarkanlah aku sholat. Ya Rasul, sholat yang benar itu bagaimana? Maka baru kata Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu bersabda, "Idza kunta," kalimatnya tidak ambil, tapi idza kunta, apabila kamu itu mendirikan ila sholati sholat, pertama kata Nabi pas bikin wudu, maka sempurnakanlah wudu. Jadi tolak ukurnya sholat seseorang itu akan diterima dan tidak diterimanya, tolak ukurnya ada di wudunya dulu, yaitu asbiqil wudu, sempurnakan dulu wudunya. Maka dengan kalimat asbiqil wudu, menyempurnakan wudu, maka berarti kita para bapak dan para ibu di saat kita berwudu jangan asal wudu. Itunya, jadi tong asal basyir di wudu. Maka di saat kita itu berwudu, sempurnakan wudu kita dengan sebaik-baiknya. Makanya di antara bentuk ungkapan wudu, kalau nanti Bapak Ibu melihat dalil-dalilnya, bisa dibuka dalam kitab Bulughul Maram lah, gitu ya. Atau ada disebut dengan sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka asbiqil wudu itu seluruh anggota wudu secara pokok dicuci wajib 1 kali. Jadi wajib 1 kali, 2 kali sunat, 3 kali sunat, 4 kali bid'ah, gitu. Itu bedanya. Jadi 1 kali wajib, 2 kali sunat, 3 kali sunat, 4 kali menjadi bid'ah, gitu. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Batas maksimal berwudu itu 3 kali, kecuali 1 yang berdasarkan hadis sahih yang masuk pada kategori mengusap kepala mah cuma satu kali. Nah, adapun mengusap kepala itu 3 kali, ternyata hadisnya itu tidak lepas dari kedhaifan. Makanya kenapa Rasulullah sampai mengajarkan dengan kalimat wa masaha bi ra'sihi wa uzunaihi mashatan wahidatan. Dan Rasul beliau itu mengusap kepala dan mengusap telinga itu mashatan wahidatan, 1 kali usapan.
Itu kalau berdasarkan hadis sahih. Adapun salah sambarotinnya mengusap kepala itu 3 kali, doib Pak hadis. Gitu. Asal Nabi merasa doib yang mana gitu. Nabi memberi doib mana gitu. Dan kepan tanggal warna bapak ibu. Nah, bagaimana cara mengusapnya? Bada'a bimupet dari roksihi, diawali dari depan kepala ila qafahu sampai pundak, maka summa raddahuma ila badan minhu, kemudian mengembalikan lagi ke asalnya, kemudian wa adkhala, memasukkan telunjuknya ke telinganya, dan ibu jari mengusap telinga bagian luar. Nah ini Pak, praktek mengusap kepala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nah makanya selain daripada ini, itu malah 3 kali begitu. Makanya kalau berwudu, kalau bisa sempurnakan saja 3 kali. Siapa tahu ada anggota wudu kita yang terlewat. Karena kalau ada anggota wudu kita yang terlewat, itu tidak pas bikin wudu yang begitu. Makanya kenapa ada sahabat ketika dia itu berwudu, ada di apa istilahnya mata kakinya tidak tercuci, cuma sedikit Pak. Rasulullah sampai beliau itu mengungkapkan keras sekali, wailun lil aqab minan nar. Jadi tumitnya, celakalah bagi orang yang berwudu di saat tumitnya tidak tercuci, andar bagiannya adalah neraka. Jadi Bapak Ibu nusok wudu baik karena neraka. Itu untuk abdi mata wudu. Nah jadi gitu kesimpulannya. Ya, maksudnya dalil ini menjadikan bukti bagi kita di saat kita itu berwudu, usahakan Pak sempurnakan wudu kita. Makanya kan Pak, bacaan mewudu gampang, cuman bismillahirrahmanirrahim. Saat kita itu selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan itu memberikan manaon kuma bapak ibu maka ketika membaca ini akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Lumayan banyak. Jadi sempurnakan wudunya, membaca ini, kemudian nanti dibukakan pintu-pintu surga yang itu Pak Ibu. Kemudian tumas takbiril kiblat kata tadi. Kemudian kamu itu menghadap kiblat. Kenapa memakai kalimat summa? Karena dari tempat wudu ke tempat sholat itu ada jarak waktu. Karena tidak mungkin kan selesai wudu kita langsung sholat, tidak mungkin. Makanya kenapa Nabi memakai kalimat sumas takbiril kiblat, kemudian menghadap kiblat. Hati-hati, kiblat itu penentu sah dan tidak sahnya sholat kita. Kan dalam sholat itu ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu yang pernah kita bahas, bersih dari hadas, bebas dari bersih dari najis, kemudian menutup aurat, lalu kesananya menghadap kiblat. Ini syarat sah sholat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan sholat, jelas dulu syaratnya atau arah kiblatnya kemana. Kayak Masjid Ad-Dikru ini, di mana nih arah kiblatnya? Pas diukur, oh berarti sudah lurus Pak. Tapi banyak masjid sekarang yang terjadi arah kiblatnya ngegeser Pak. Gitu, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, tergantung posisi bangunan. Yang lucu mah ada di sebuah masjid, arah kiblatnya Pak miring itu ke sebelah kanan. Ada makmum lalu gitu. Jadi kenapa kita ini makmumnya kayak gini? Kan arah kiblat itu begini. Biaslah arah kiblat yang benar imam diwakilan ibu imam dan haji pada wakilan ibu imam. Tetap saja makmum pun harus
mengikuti diri Pak gitu. Nah kalau ini kan udah pas gitu pada ya seperti ini lurus. Nah kalau nanti terjadi di masjid itu ternyata safnya agak miring, maka tangan yang begini Pak harus miring gitu. Atau dalam bangunan gitu. Jadi kenapa mengikuti posisi bangunan, tapi justru harus mengikuti posisi kiblat. Itu kayak Bapak sedang sholat, arah kiblatnya salah, ada yang memberitahu bahwa arah kiblatnya itu salah, maka Pak harus dirubah walaupun dalam kondisi kita sedang sholat gitu. Jadi sedang sholat kita kasih tahu Pak arah kiblatnya bukan ke sana tapi ke sana. Oh iya, berubah saja posisi ke apa-apa. Karena ini pernah terjadi pada zaman Nabi ketika di Masjid Kuba, kan di Madinah ada dua Pak. Yang pertama kali dibangun Masjid Kuba, kemudian membangun Masjid Nabawi. Rasulullah beliau sholat berjamaah di Masjid Nabawi karena tinggalnya di sana. Ada perintah dari Allah arah kiblat pindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Nah, coba saja di Masjid Kuba yang sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis. Maka ketika ada sahabat yang pulang datang ke Masjid Kuba, di Masjid Kuba arah kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Diberitahu oleh sahabat, Rasulullah sudah mendapatkan wahyu bahwa arah kiblat itu diganti menghadap ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Posisi mereka sedang ruku, dah rubah pas semuanya sedang ruku, itu rubah. Gitu. Sajadah itu mana? Nah, tahu ya sajadah apa? Tahu di buku syur sajadah keren gitu. Nah, tetapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah selesai sholatnya, ternyata arah kiblatnya salah, udah tidak usah diulangi lagi Pak. Tetap sah sholatnya. Jadi pas datang ke suatu rumah atau ke masjid atau ke mushola, kalau masjid di salon malah biasanya sudah jelas ya itu tempatnya. Biasanya mushola persegi 4 gitu. Sajadahnya tidak ada gitu kan. Kemudian karpetnya pun harus dilepas, dan memang sekarang aturan corona gitu. Jadi aturan corona itu di masjid tidak boleh pasang karpet. Jadi yang cuma karpet sekarang pahalanya belum mengalir lagi. Kenapa belum mengalir lagi? Karena karpetnya belum dipakai lagi. Gitu Pak. Nah bapak-bapak, Anda tidak tahu, jangan Pak kata saja salah kita. Kalaupun tidak tahu gak jadi masalah. Ya, sedang sholat harus dirubah. Tapi kalau orang yang sudah tahunya sedang sholat harus langsung robat. Tapi kalau tahunya selesai sholat, maka tetap sah, tidak usah diulangi lagi. Nah itu ya yang disebut sumas takbiril kiblat. Fakabir. Lihat Pak kalimatnya. Makanya kalangan para ahli fikih, bahasa yang dipakai oleh Nabi, lafal itu jadi penentu nanti. Jadi kalau Fa'as bikil wudu'a summas takbiril kiblata fakabir. Kemudian kamu itu menghadap kiblat, fakabir, lalu bertakbirlah, tidak memakai summa kabir, tapi langsung fakabir. Maka ini jadi dalil di saat kita itu menghadap ke kiblat maka langsung takbir, tidak ada bacaan apa-apa kecuali harus pakai dalil. Gitu. Jadi tidak ada bacaan apa-apa kecuali harus pakai dalil. Nah makanya untuk sholat wajib ada sebelum sholat itu membaca koma dan namanya dalil. Makanya muncul pertanyaan, boleh tidak di saat saya mau sholat baca takbir dan bismillah dulu? Jawabannya boleh, asal ada dalil gitu. Sekali lagi Ibu. Jadi boleh tidak di saat kita mau sholat baca takbir dan bismillah. Kan itu Pak, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Takbir boleh. Jawabannya boleh, boleh.
asal ada dalil. Itu gampang. Nah, selama ini saya belum menemukan dalilnya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengatakan, oh saya mah menemukan dalil, boleh silakan Pak, perlihatkan kepada saya. Jadi nanti ketika mau sholat itu belum ditemukan dalilnya, mau sholat tamu dan bismillah. Kan sana ada dalil apabila mau melakukan perbuatan yang baik maka disyariatkan baca bismillah, gitu kan? Gitu, betul. Tapi karena ranah sholat itu beda lagi. Ranah sholat itu sudah masuk pada ibadah mahdo. Karena ibadah mahdo ini harus pakai dalil. Selain ibadah mahdo, maka ada hadis yang tadi menyatakan berkaitan dengan ibadah mahdo. Mahdo gitu. Kayak bapak mau sasapu di masjid, bismillahirrahmanirrahim. Itu mau makan bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau mau makan tidak baca bismillah, sah tidak makannya. Sah. Namun desah wihan deui berarti. Nah, bapak sudah bernami deui di benteng, hilang tuh baca bismillah. Ini Pak ibadah goyer, mahdo. Bahayanya Pak di sholat itu, kalau bapak dari kalimat summa staqbilil qiblat apa kabir mau sholat itu saya dulu kan menyampaikan contoh, ada orang Pak ketika kali mau takbir itu sok batuk, jadi pasti batuk baru takbir. Setiap mau takbir batuk juga gitu. Ketika ditanya kenapa setiap kali bapak itu mau takbir selalu batuk dong, maka bapak ini mengatakan kalau saya mau takbir tidak batuk dulu maka sholat saya merasa tidak sah. Gitu, boleh. Nah, ditanya ya dalilnya debat, bukan senang jiwa sholat abdi tidak boleh. Berarti dia sudah menambah-nambah di dalam sholat. Batuk, jadi bacaan apapun silakan selama itu ada dalil. Kalau sakit itu Pak beres. Nah, kayak kita Pak seringkali kan ada satu bentuk kebiasaan. Beres sholat, sasalaman. Itu kan ya? Setiap kali beres sholat, sasalaman. Maka bolehkah bersalaman-salaman? Enggak Pak. Tidak ada yang melarang yang namanya bersalaman, silakan. Karena sampai Rasulullah menyatakan selama kita itu bermusyafahah tidak dilepas, maka selama itu juga Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi sebelum corona jadi para sasalaman. Gitu Pak. Jadi dengan adanya corona Pak banyak sunnah yang mulai hilang gitu. Gitu kan? Jadi sasalaman kita yang jadi IQ Pak, dia menembus dosa. Kenapa? Karena tidak ditemekkan. Hanya setelah Nabi bersalam-salaman Pak tidak dilepaskan dulu oleh Nabi sebelum orang itu melepaskan. Kenapa? Karena di dalamnya ada penghapusan dosa. Silahkan Pak sasalaman itu tidak jadi masalah. Nah sekarang selesai melaksanakan sholat kemudian salaman mangga silahkan. Tapi yang jadi masalah ya dengarnya gitu. Jadi kan berpikir begini, saya itu kalau selesai sholat tidak bersalam-salaman maka merasa tidak sah. Dan jangan ada bentuk kalimat merasa tidak sah sholat saya kalau tidak. Nah dia pada bahaya tanpa dalil repot nanti. Saya terjadi Pak di masjid dulu itu, bapak-bapak kalau selesai sholat subuh ramai atau Pak boro-boro ke imam parbut sasalaman beres mereka saling bersalaman. Yang gak jadi masalah kan kita berhusnuzon saja. Oh ini mah mungkin bersalaman ingin ada mau berpisah. Nah satu kali kita adakan kajian tentang masalah bab sholat pada maghrib. Masuk pada pembahasan ini. Baru saya bertanya kepada bapak-bapak, kalau selesai sholat itu bersalam-salaman apa maksudnya? Nah mulai Pak ada orang yang ngomong, Ustaz, saya itu merasa kalau selesai sholat tidak bersalaman maka sholat saya merasa tidak sah. Eta Pak yang bahaya.
Ada dalilnya? Tidak tahu. Tuh, ya Pak. Jadi bukan tidak boleh salaman. Tapi justru yang jadi masalah itu sudah dikaitkan ke dalam sholatnya. Itu Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, urusan masalah sholat itu harus hati-hati menetapkan sesuatu kalau saatnya tidak ada dalil. Gitu katanya. Makanya Pak, sumas takbir kiblat pakabir lalu takbirlah. Maka yang dimaksud dengan bentuk ungkapan takbir di sini itu bapak-bapak dan ibu-ibu mengangkat tangan. Jadi ketika takbir mengangkat tangan disebutnya takbiratul ihram. Nah, pada saat mengangkat tangan pun Nabi mengajarkannya pakai ilmu juga, bukan asal mengangkat tangan. Maka Rasulullah SAW kata Abi Humaid As-Sa'idi, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kabbara yadayhi hadwa mankibaihi." Jadi Nabi itu bapak-bapak dan ibu-ibu ketika beliau itu takbir hadwa mankibaihi, yaitu sejajar dengan bahunya. Dalam hadis yang lain Pak, qaribul udhunaihi, sejajar juga dekat dengan telinganya. Jadi kalimatnya dekat Pak, bukan segini. Gitu. Jadi ketika takbir itu bukan Allahu Akbar begini, sejajar dengan bahu atau qaribul udhunaihi. Jadi bukan begini takbir Allahu Akbar. Nah, tidak ada oke, asal bahu di diri. Kan kalimatnya juga Pak, hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya atau dekat dengan telinganya. Jadi Allahu Akbar. Nah, ini kan bahu Pak, gitu ya. Nah, ketika takbir itu asal aku rendahkan Pak jari-jari tangan kita, kantong kiri, gitu Pak. Tapi segini yang pantas saja. Gini kan? Allahu Akbar. Jadi bisa dengan bahu, bisa juga dengan telinga. Maka Pak silakan praktekkan saja. Ingin tahu Mas sambil ngetel. Tapi kalau sambil sholat asli ngetel kan gimana praktek? Karena tidak mungkin kan bapak-bapak, ibu-ibu harus dites oleh saya, nggak mungkin. Gitu. Jadi Allah ini teh keberatan terasa. Jadi seolah-olah kita takbir kita begitu. Tapi ketika kita mengangkat tangan, ini itu terasa. Gitu. Makanya kenapa ada yang mengatakan sholat itu sudah masuk pada kategori olahraga jasad kita. Jadi saudara bapak-bapak, ibu-ibu pun sholatnya beres, terkena olahraga dulu. Kalau sholatnya benar, gitu. Kita itu karena sholatnya seringkali tidak memakai contoh dari Nabi, ya kuranglah olahraga. Maka kami disubuh kene olahraga, gitu. Subuh olahraga, duhur olahraga, waktu asyar olahraga, maghrib sampai mau tidur pun olahraga dulu. Jadi kita itu gerakan sholat yang benar, gitu Pak. Hadwaman kibaihi. Setelah itu kemudian Rasulullah SAW menyimpan kedua tangannya. Inilah Pak yang menjadi ramai sekarang di kalangan para ahli fikih itu. Ada yang menyatakan kan Pak yang disebut dengan menyimpan alat sodrihi di atas dadanya. Jadi ada prakteknya begini kan, gitu. Kemudian ada juga yang prakteknya begini. Ini mas saya tidak tahu itu di atas dadanya, itu kan bukan di atas dada itu, dokumen di atas perut, gitu. Nah, mana di antaranya yang dimaksud? Makanya Pak Imam Asqalani itu beliau beristinbat mengambil thariqatul jam'i. Artinya alat sodri itu dalam ungkapan bahasa Arab itu sodrul itu yang mana, gitu kan? Ini segini Pak, daerah ini disebutnya sadyun, gitu. Di bawah ini itu disebutnya batnun. Batnun itu artinya betul. Untuk bahasa Sunda gitu Pak. Di sini ini batnun, ini sadyun, ini batnun. Maka
sunatnya. Maka ternyata yang disebut dengan sodrun itu baina sajin wa batnin, antara sajun dengan batun. Jadi mana? Yang itu di sini yang dimaksud sodrun itu ulu hati kita. Nah di sini Pak, jadi Allahu Akbar. Nih, itu simpan di sini sampai tangan kita dipegang lalu ditekankan ke dada. Gitu Pak, ini yang disebut dengan kalimat al-sodrihi. Nah, jadi ketika itu sudah disimpan di dada, baru setelah itu bacaan kita, kemudian baca al-ta'awud, itu baca kita, baca ta'awud, kemudian baca Fatihah, lalu baca surat. Itu suratnya yang seperti apa? Nabi mengatakan summakro ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang kamu anggap mudah dari Al-Qur'an. Maksudnya apa? Baca surat anu Bapak Ibu apa gitu. Tahu soal baca surat itu apa? Itu menjadi beban, baca surat itu apa gitu. Jadi baca surat apa ya? Apa? Jadi gini Pak, kalimat sumakro matayassara minal Qur'an itu kemudian bacalah apa yang kamu anggap mudah dari Al-Qur'an. Nah kenapa kalimatnya tayassara? Artinya hafal itu Pak bukan hafal cantom. Nah udah saya bisa cantom. Nya hafal hasil pendengaran lah, bukan hafal dari kajian gitu. Jadi cantum disebutnya. Yang disebut dengan hafal di sini itu dianggap mudah itu yang benar bacaannya. Saya pikir Pak lebih bagus baca An-Nasr terus-terusan tapi benar bacaannya daripada Al-Baqarah 10 ayat tapi aut-autan bacaannya. Tapi mah baca kita aja ini gitu. Kenapa kita aja kok enggak hafalnya? Gitu kan Pak, dari segi apa? Dari segi bacaannya gitu. Cuman kita jangan merasa cukup hanya belajar saja, tapi kita perlu menambah juga pundi-pundi hafalan kita gitu kan. Sampai ada yang hafal waras tenang Pak, kali bacaannya bagus gitu kan, panjang pendeknya jelas, huruf-huruf namanya sama huruf Bapak ya kan. Kalau untuk mukharijul huruf itu suatu huruf yang memang Pak sulit dipelajari oleh kita, apalagi yang tidak mau belajar. Jadi sulit dipelajari oleh kita, apalagi yang tidak mau belajar. Makanya bapak-bapak di masjid suka mengadakan ada belajar membaca Al-Quran yang benar. Pasti nu hadirna Pak sakitu-kitu gitu. Asal banyak ikut lama-lama tuh tinggal bisa kurang ustaz tapi ukur gitu. Jadi kenapa mukharijul huruf itu ternyata sesuatu yang sulit dipelajari, tapi untung Allah melihat kita dari segi kemampuannya. Sok we Pak belajar terus semampu kita sampai di mana gitu. Nah nanti bacaan Quran Al-Ikhlas beres, Al-Kautsar beres, An-Nasr pun benar gitu. Sok baca itu juga tidak jadi masalah. Makanya di saat imaman jo katakan kumakum teh tidak jadi. Nah jo gitu we. Bawa asri selain itu. Kenapa kok? Kata Pak oke, kenapa? Yang penting bacaan kita benar gitu aja. Minimal Pak Al-Fatihah benar panjang pendek gitu aja Bu. Itu jangan sampai bapak-bapak mau imaman isinatnya dukun di kasar. Bapak sebaiknya yang di imaman bapaknya kayak dukun kasar bapak. Ayo maghrib bisa subuh pan bapak pernah ke masjid sudah. Alasan teh ayah begitu. Padahal masih kata ngomong gitu. Cuman isinya pun sudah paham pokoknya begitu. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu, makanya selalu makan minal Quran. Setelah bapak baca itu, ingat Pak, Fatihah dan ta'awud itu hanya rakaat pertama. Sekali lagi,
Fatihah. Iftitah, mohon maaf sekali lagi, iftitah dan ta'awud itu dibaca hanya di rakaat yang pertama. Adapun rakaat yang kedua, ketiga, kalau terjadi 4 rakaat itu ta'awud dan iftitah tidak dibaca lagi. Gitu ya. Nah, selesai itu baru kita ruku. Kata Nabi, sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah kamu sehingga kamu sempurna rukunya. Aitak madinate, bapak-bapak, ibu-ibu mengandung arti ruku kita itu harus benar-benar dalam keadaan sempurna rukunya. Jangan dulu berdoa sebelum rukunya sempurna. Begitu. Bagaimana bentuk ungkapan sebelum ruku itu? Usahakan bapak ibu itu takbir dulu, gitu ya. Jadi sebelum ruku itu usahakan takbir dulu. Jadi tidak begini, Allah, tidak begini, tapi rafa'at yadayhi, artinya mengangkat tangan dulu, begitu. Nah, kenapa? Karena di dalam sholat, kalau bapak ibu perhatikan, di dalam sholat itu Pak mengangkat tangan itu di 4 tempat. Sekali lagi, kalau dikasih dari tadi mengangkat tangan itu di 4 tempat. Masih ingat Bu? 1 Bu, takbiratul ihram. 2, mau ruku. 3, bangkit dari ruku. Yang keempat, setelah 2 rakaat atau setelah tahiyat awal. Sekali lagi Bu, setelah tahiyat awal. Itulah syariat untuk mengangkat tangan. Kayak ibu, bapak mau tahajud yang formasinya 4-4-3. Kan di 4 rakaat ini tidak ada tahiyat awal. Makanya tidak ada syariat untuk mengangkat tangan ketika masuk ke rakaat yang ketiganya. Jadi mengangkat tangan apa? Sekali lagi, mau apa? Takbiratul ihram, mau ruku, bangkit dari ruku dan setelah tahiyat awal atau tasyahud awal. Itulah syariat untuk mengangkat tangan. Kalau nggak percaya, ya baca dari itu punya. Ini ternyata tidak setiap nabi itu nabi mengajarkan asal angkat tangan. Urusan mengangkat tangan pun itu ternyata aturannya ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh Pak Ibu dalam urusan masalah masbuk. Contohnya, bapak kebagian dengan imam itu 1 rakaat. Kalau kebagian oleh imam itu 1 rakaat, maka setelah itu imam salam, kita berdiri masuk ke rakaat yang kedua kan? Karena baru 1 rakaat. Masuk ke rakaat yang kedua. Pertanyaannya, ketika mengatakan Allahu Akbar angkat tangan, gitu kan? Jadi pas imam salam, kita itu berdiri ke rakaat yang selanjutnya. Apakah kita mengangkat tangan tidak? Nah, kunci namanya apa? Hiji takbiratul ihram, 2 mau ruku, 3 bangkit dari ruku, yang keempat setelah tahiyat awal. Kalau tadi kita tahiyat apa? Tahiyat mengikuti imam itu, bukan tahiyat awal, tapi tahiyat mengikuti imam. Maka kita masuk ke rakaat yang kedua. Sekali lagi, kedua. Makanya tidak ada syariat mengangkat tangan. Jadi langsung ya Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sering kali ini asal ngangkat tangan ternyata tempatnya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Nah, ngangkat tangannya bagaimana? Menurut tadi seperti takbiratul ihram juga sama dengan enggak ada perbedaannya. Bangkit dari ruku masa gitu. Kalau mau ruku masih gini atau ya tetap hadwaman kibari. Setelah itu baru kita ruku.
di saat kita itu melaksanakan ruku, maka tangan kita, jari-jari tangan kita itu ditempatkan ke lutut kita. Bentar banyak sekedar. Kayaknya ngadek. Gitu kan? Kita kan sholat begini. Gitu kan? Tangan ruku kan ngangkat tangan. Allahu Akbar. Nah, jangan dulu berdoa. Ya mandor di kan itu sudah ruku. Gitunya ya pas kita jual taman tuh. Kalimatnya tatma'inna, yaitu dan si tangan simpan di sini, posisinya jangan begini. Gitu. Jangan dulu begini atau begini. Itu harus dilipat. Usahakan tuh dalam kondisi lurus, punggung itu kondisinya lurus. Beres lurus itu baru kita berdoa dengan bentuk ungkapan. Bacanya Pak bisa subhanallahil azim, itu batasannya 3 kali paling sedikit maksudnya. Gitu ya. Boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 10 maksimalnya. Atau yang sering dibaca oleh Nabi di usia 60 tahun beliau lebih itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Itu Pak. Mangga teman-teman lah. Atau ada juga subuhun kudusun robbul malaikati wa ruh. Beres itu baru sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Nah itu jadi enak Pak, tercapek sholatnya. Ya Allah, syukur liman hamidah. Allah gitu kan. Jangankan dia, kita yang melihatnya pun RKT sholat bin roki Pak, sholat begitu. Kata Nabi, ulangi sholat kamu karena kamu belum sholat. Nah ini Pak yang disebut dengan tatma'inna rokian. Sumarfa hatta kalimat qadiman, kemudian bangkit dari ruku, sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah dengan keadaan sempurna sujudnya. Anggota sujud mana Bu? Jidat, hidung, 2 telapak tangan kita, lutut, dan ujung-ujung jari kaki kita. Jadi Bapak Ibu yang jarinya ada 5 itu semuanya ke tempat sujud. Ya, jari ada 5 ketika sujud dan opat itu ya. Jadi ketika sujud itu jarinya ada 5 tapi ke tempat sujud cuma 4. Kadang-kadang kan cingir resort gitu tidak, tapi dihadapkan ke arah kiblat, gitu ya. Jadi perut bukan anggota sujud, lutut bukan anggota sujud, ya lutut, sikut karena lutut, sikut pun bukan anggota sujud. Makanya ketika sujud tidak boleh begini, angkat gitu. Ketika sujud itu, nah apakah laki-laki dan perempuan pada saat sujud itu ada perbedaan? Tidak, gitu. Ada Pak istilahnya yang ada ibu-ibu yang bertanya, apakah betul ibu-ibu mah begini sujudnya? Gak ada Bu. Atau begini? Gak ada juga. Dari Bu atau sujud yuk itu canggel lah gitunya. Nah itu yang disebut dengan anggota sujud. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu duduk setelah itu kata Nabi sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud itu, maka kaki kiri diduduki oleh pantat yang kiri, lalu kaki kanan diberdirikan. Padahal biasa nama saya padahal. Bapak, kembali dia. Nah, lihat Pak Ridwan duduk di antara 2 sujud dan tahiyat awal pun sama. Nah seperti ini. Nah ini berdiri, yang ini diduduki. Jadi tidak boleh ketika sujud itu si kaki ditumpang kiri, tidak boleh. Apalagi posisinya dikirikan. Nah gitu. Nah ini berlaku untuk tahiyat awal juga. Lalu tahiyat akhir pada punten. Nah gitu. Tahiyat akhir pas seperti ini. Gitu. Nah inilah yang disebut dengan duduk antara 2 sujud atau tahiyat awal dan tahiyat. Nah ini Pak Ibu yang disebut dengan tatma'inna.
Makanya Rasul menyatakan summa al-dalika fi sholatika kulliha. Laksanakan itu di dalam sholat kamu seluruhnya. Jadi dari mulai mengangkat tangan, ruku, sujud sampai tahiyat, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus nikmat dalam melaksanakan sholatnya. Insya Allah inilah yang disebut dengan aqimis sholat. Artinya dirikanlah sholat. Ketika bapak ibu sholatnya seperti ini, insya Allah Pak, sholat kita akan berubah karakter kita. Untuk terakhir Pak, di zaman Nabi ada pemuda yang suka mencuri, yang suka maksiat, padahal sholat berjamaah. Bayangkan Pak, berjamaah jalan, mau oke jalan gitu. Kalau bahasa kerennya mencuri itu adalah korupsi, itu bahasa kerennya. Dalam pikiran pikir disebut sarokok gitu. Nah, laporkan ke Nabi. Saat dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, pemuda ini rajin berjamaah tapi suka seperti itu. Kata Nabi, inna sholata tanbuha, maka dijamin sholatnya akan menjadikan dia tidak mencuri lagi, tidak maksiat lagi. Betul saja Pak Ibu, setelah itu pemuda ini dia tidak maksiat lagi, bertobat menjadi orang yang soleh. Laporkan kepada Nabi, ya Rasul, betul dia sekarang sudah bertobat dan sudah soleh. Nabi mengatakan, bukankah aku mengatakan kepada kalian? Jadi mengatakan Pak, orang yang sholatnya benar dijamin soleh. Itu aja. Orang yang sholatnya benar dijamin soleha. Makanya istri soleha karena sholatnya benar. Gitu. Bapakmu soleh karena sholatnya benar. Makanya pun bapak galak berarti sholatnya beres. Gitu. Kalau ibu itu banyak melawan ke suami berarti sholatnya nggak benar. Makanya Pak, dalam segala bentuk aktivitas kembalikan kepada diri kita, sholat beres maka otomatis akan bereslah seluruh amal kita. Gitu Pak. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan apa Allah memerintahkan kepada Rasul, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Makanya untuk itu mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan Pak selama ini betul-betul berdasarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Bapak Ibu sholat yang kita laksanakan berubah karakter kita, yang istilahnya yang dulu akhlaknya jelek menjadi baik, yang asalnya Pak suka dendam kepada orang lain jadi bisa cepat tidak suka dendam, yang biasanya tidak suka memaafkan jadi suka memaafkan. Pokoknya Pak, membentuk karakter kita yang lebih baik lagi. Toscakan lebih banyak. Nah, itu aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi insya Allah pada kesempatan yang lainnya dalam keadaan sehat, berwujud menjadi afiat, dan mudah-mudahan Allah terus melindungi kita dengan sholat yang kita laksanakan berdasarkan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه